Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alimah, NPM E1 di 023063. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Pertanian Studi Kasus di Johor, Malaysia. Penelitian ini dilatar belakangi karena perubahan sistem pertanian dari subsistem menuju komersial akibat meningkatnya permintaan konsumen, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19. Meskipun permintaan produk pertanian meningkat, banyak penjual masih kesulitan meningkatkan volume penjualan dan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada produksi, tetapi pada strategi pemasaran yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas bauran pemasaran 7P dalam meningkatkan penjualan produk pertanian. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh strategi bauran pemasaran 7P, produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses terhadap penjualan produk pertanian di Johor, Malaysia, serta mengidentifikasi unsur bauran pemasaran yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penjualan produk pertanian, khususnya pada kondisi pasca pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran 7P terhadap penjualan produk pertanian. Data dikumpulkan dari 150 penjual produk pertanian di Johor, Malaysia melalui kuesioner skala Likert dengan teknik convenience sampling. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda untuk mengetahui variabel bauran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya, temuan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu bauran pemasaran 7P ternyata berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penjualan produk pertanian, yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja penjualan. Sebesar 82,8% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel bauran pemasaran, sehingga menegaskan bahwa faktor pemasaran lebih dominan dibandingkan faktor lain di luar model penelitian. 5 unsur bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi, bukti fisik, dan proses berpengaruh signifikan terhadap penjualan, yang menandakan bahwa kualitas produk dan strategi harga dan sistem pelayanan merupakan faktor penentu keberhasilan pemasaran produk pertanian. Promosi menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan penjualan, yang mengindikasikan bahwa intensitas dan efektivitas promosi sangat menentukan keputusan pembelian konsumen, terutama pada kondisi pasca pandemi. Unsur tempat, place, dan orang people tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan, yang mencerminkan adanya pergeseran perilaku konsumen menuju pembeli daring dan minimnya ketergantungan pada lokasi fisik serta interaksi langsung. Perubahan pola konsumsi pasca pandemi menyebabkan strategi pemasaran berbasis digital dan promosi menjadi lebih relevan dibandingkan strategi pemasaran konvensional. Implikasi strategis yaitu pelaku usaha pertanian perlu memfokuskan pemasaran pada promosi, penetapan harga yang kompetitif, peningkatan kualitas produk, serta efisiensi proses layanan untuk meningkatkan penjualan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis konsep pemasaran produk pertanian. Yang pertama ada struktur pasar dan aktor pasar yang terlibat. Struktur pasar produk pertanian diasumsikan sebagai pasar persaingan monopolistik, di mana banyak penjual menawarkan produk serupa namun berbeda dalam hal kualitas, harga, dan promosi. Aktor pemasaran yang terlibat, yang pertama itu ada produsen atau penjual produk pertanian, seperti petani atau agregator. Yang kedua itu ada perantara pemasaran, yaitu pedagang besar dan distributor. Yang ketiga ada konsumen akhir, retail modern atau pembeli lokal. Peran utama aktor dalam pemasaran tersebut adalah mengelola strategi harga, promosi, lokasi penjualan, dan bukti fisik produk agar mampu bersaing. Yang kedua, saluran pemasaran dan distribusi produk. Di mana dalam jurnal ini ada 2 saluran pemasaran. Yang pertama itu ada dari petani ke pedagang pengepul, ke pedagang besar, baru ke konsumen. Dan yang kedua ada petani ke pasar tradisional dan ke konsumen. Lalu distribusi fokus pada pengiriman produk dari petani ke titik penjualan, penyimpanan, dan pengemasan fisik. Promosi penjualan melalui media digital, katalog, atau diskon. Yang ketiga ada fungsi pemasaran yang dominan. Yang pertama itu ada fungsi fisik. Fungsi fisik itu di mana ada transportasi, penyimpanan, pengemasan, itu cukup kuat, terutama untuk menjaga mutu produk. Yang kedua ada fungsi pertukaran, yaitu penentuan harga, negosiasi, terutama promosi dan harga. Yang ketiga ada fungsi fasilitatif.
yaitu informasi pasar, layanan pembayaran, pengaturan dokumen juga penting dalam konteks digital. Kemudian perbandingan temuan jurnal dan komoditi cabai merah yang ada di Kota Bengkulu. Dapat dilihat pemasaran produk pertanian dalam jurnal Johor Malaysia menunjukkan sistem yang lebih modern dengan promosi dan strategi harga sebagai faktor utama peningkatan penjualan. Sementara pemasaran cabai merah di Kota Bengkulu masih didominasi pola tradisional dengan rantai pemasaran panjang dan promosi yang terbatas. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh tingkat pemanfaatan teknologi, kekuatan perantara pemasaran, dan kebiasaan konsumen. Oleh karena itu, peningkatan pemasaran cabai merah di Kota Bengkulu perlu diarahkan pada penguatan promosi dan pemanfaatan pemasaran digital agar efisiensi pemasaran dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Selanjutnya ada persamaan, perbedaan, dan faktor penyebab dua studi kasus tersebut. Yang pertama, persamaan. Persamaannya itu pemasaran produk pertanian di Johor dan pemasaran cabai merah di Kota Bengkulu sama-sama melibatkan petani, pedagang perantara, dan konsumen akhir, serta menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Selain itu, kedua sistem masih membutuhkan fungsi fisik seperti pengangkutan dan penyimpanan untuk menjaga mutu produk. Yang kedua ada perbedaan. Perbedaan utamanya itu terletak pada penerapan strategi pemasaran. Dalam jurnal Johor, promosi dan strategi harga terbukti berpengaruh kuat terhadap penjualan dengan dukungan pemasaran digital dan saluran distribusi yang lebih fleksibel. Sebaliknya, pemasaran cabai merah di Kota Bengkulu masih didominasi pola tradisional. Promosi hampir tidak dilakukan, sehingga posisi tawar petani lebih lemah. Selain itu, lokasi penjualan di Bengkulu masih sangat berpengaruh karena transaksi masih banyak dilakukan di pasar tradisional. Faktor penyebab perbedaan tersebut itu disebabkan oleh keterbatasan literasi dan akses teknologi, dominasi tengkulak dalam penentuan harga, serta kebiasaan konsumen lokal yang lebih memilih pembelian langsung di pasar. Di sisi lain, dukungan infrastruktur pemasaran dan pemanfaatan teknologi di Johor mendorong penerapan strategi pemasaran yang lebih efektif dan modern. Rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada penguatan promosi dan pemasaran digital, di mana petani dan pedagang perlu didorong memanfaatkan media sosial dan marketplace lokal untuk promosi cabai merah agar jangkauan pasar lebih luas dan ketergantungan pasar tradisional berkurang. Yang kedua ada pemendekan rantai pemasaran, di mana pembentukan koperasi atau kelompok pemasaran petani cabai dapat memotong peran tengkulak sehingga harga jual di tingkat petani menjadi lebih adil dan stabil. Yang ketiga ada perbaikan fungsi fisik pasar, di mana dukungan fasilitas penyimpanan, pengemasan sederhana, dan transportasi yang efisien perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas cabai dan mengurangi kerusakan pasca panen. Yang keempat ada peningkatan kapasitas dan literasi pemasaran petani, di mana pelatihan tentang penetapan harga, manajemen penjualan, dan strategi promosi perlu diberikan agar petani mampu memberikan peran aktif dalam pemasaran produknya. Yang kelima ada peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses pasar, menyediakan informasi harga, serta mendukung kemitraan antara petani cabai dengan pedagang besar atau retail modern.